Kita lanjutkan pembahasan ketiga dalam kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah terkait bentuk kontrak. Selain jenis kontrak, PPK menetapkan bentuk kontrak dengan memperhatikan nilai kontrak dan jenis pengadaan. Bentuk kontrak terdiri dari 1. Bukti pembelian atau pembayaran, 2. Kwitansi, 3. Surat perintah kerja atau SPK, 4. Surat perjanjian, 5. Surat pesanan. Dalam menyusun rancangan kontrak, PPK perlu memperhatikan naskah perjanjian yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup naskah perjanjian. Bagian pendahuluan memuat 1. Judul kontrak, 2. Nomor kontrak. Apabila kontrak merupakan perubahan kontrak, maka nomor kontrak harus berurut sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan. 3. Tanggal kontrak, yaitu tanggal ditandatanganinya kontrak oleh para pihak. Tanggal kontrak tidak boleh mendahului tanggal surat penunjukan penyedia barang atau jasa atau SPPBJ. 4. Kalimat pembuka, yaitu kalimat dalam kontrak yang menjelaskan bahwa pada hari, tanggal, bulan, dan tahun para pihak membuat dan menandatangani kontrak. 5. Para pihak dalam kontrak, yaitu penjelasan identitas para pihak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat serta kedudukan para pihak dalam kontrak tersebut, apakah sebagai pihak pertama atau pihak kedua. Pihak pertama adalah pihak pejabat penandatangan kontrak, yaitu PA atau KPA atau PPK. Pihak kedua adalah pihak penyedia yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan. Apabila pihak kedua dalam kontrak merupakan satu konsorsium atau kerjasama operasi atau kemitraan atau bentuk kerjasama lain, maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya, dan siapa yang memimpin dan mewakili kerjasama tersebut. 6. Latar belakang. Bagian ini menjelaskan bahwa telah dilaksanakan pemilihan penyedia dan pejabat penandatangan kontrak telah menunjuk penyedia melalui SPPBJ. Bagian isi naskah perjanjian berisikan pernyataan mengenai 1. Para pihak telah sepakat atau setuju mengadakan kontrak sesuai dengan objek yang dikontrak. 2. Para pihak telah menyepakati besarnya harga yang ditulis dengan angka dan huruf serta rincian sumber pembiayaannya. 3. Kontrak yang dibuat meliputi beberapa dan merupakan satu kesatuan yang disebut kontrak. 4. Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak, maka yang berlaku adalah yang urutannya lebih dulu sesuai dengan hierarkinya. 5. Persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pertama membayar harga yang tercantum dalam kontrak dan pihak kedua melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak. 6. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu kapan dimulainya dan diakhirinya pekerjaan tersebut. 7. Kapan mulai efektif berlakunya kontrak. Dan 8. Ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak. Bagian penutup dalam naskah perjanjian berisikan 1. Pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Tanda tangan para pihak dalam kontrak dengan dibubuhi materai. Uang muka. PPK dapat memberikan uang muka kepada penyedia untuk seluruh jenis barang atau jasa. Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan, antara lain A. Mobilisasi barang atau bahan atau material atau peralatan dan tenaga kerja. B. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang atau bahan atau material atau alat dan atau C. Pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. Besarnya uang muka mengikuti ketentuan yang berlaku. Rancangan kontrak juga dapat memuat jaminan pengadaan. Jaminan pengadaan barang atau jasa berfungsi untuk pengendalian dan mitigasi resiko atas kemungkinan kegagalan atau terhambatnya proses pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, baik pada tahap pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak.
Jaminan pengadaan diterbitkan dan akan dibayar oleh pihak penjamin apabila peserta tender atau penyedia tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan atau dokumen kontrak. Sifat jaminan: 1. Tidak bersyarat. 2. Mudah dicairkan. 3. Harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja. Bentuk jaminan adalah bank garansi dan surety bond yang dapat diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, atau lembaga keuangan khusus ekspor atau impor yang produknya tercatat di OJK. Jaminan pengadaan barang atau jasa terdiri dari A. Jaminan penawaran khusus untuk pekerjaan konstruksi. B. Jaminan sanggah banding. C. Jaminan pelaksanaan. D. Jaminan uang muka. E. Jaminan pemeliharaan. Selanjutnya, rancangan kontrak juga dapat memuat sertifikat garansi. Dalam pengadaan barang, untuk menjamin kelaikan penggunaan barang, maka penyedia menyerahkan sertifikat garansi atau kartu jaminan atau garansi purna jual yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual. Sertifikat atau dokumen dalam rangka pengadaan impor. Untuk pengadaan barang impor, kontrak mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang seperti supporting letter atau letter of intent atau letter of agreement dari pabrikan atau prinsipal di negara asal. Dokumen ini dicantumkan dalam dokumen pemilihan dengan diserahkan oleh peserta tender atau seleksi kepada Pokja pemilihan bersamaan dengan penyampaian dokumen penawaran. Selanjutnya adalah surat keterangan asal atau Certificate of Origin dan sertifikat produksi. Kedua dokumen ini diserahkan oleh penyedia kepada PPK pada saat serah terima pekerjaan. Persyaratan surat keterangan asal atau Certificate of Origin dan sertifikat produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak. Penyesuaian harga. Penyesuaian harga dapat diberlakukan pada kontrak tahun jamak dengan jenis kontrak harga satuan untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, dan jenis kontrak berdasarkan waktu penugasan untuk jasa konsultansi. Syarat-syarat umum kontrak atau SSUK. Syarat-syarat umum kontrak adalah ketentuan umum dalam pelaksanaan kontrak. Ketentuan umum ini berlaku untuk seluruh jenis kontrak yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak. SSUK untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi jasa konstruksi. Syarat-syarat umum kontrak atau SSUK terdiri dari 1. Definisi. Definisi dicantumkan dengan maksud untuk menghindari perbedaan interpretasi. 2. Penerapan, yakni berupa lingkup hukum yang digunakan, batas dan ketentuan penerapan terhadap urutan hierarki dokumen kontrak. 3. Asal material, yaitu pendeskripsian asal material atau bahan atau jasa. 4. Dokumen-dokumen kontrak dan informasi. Hal ini ditujukan guna memproteksi adanya penyalahgunaan informasi dan kebocoran kerahasiaan dokumen. 5. Hak kekayaan intelektual, yakni paten, hak cipta, merek dagang, dan merek layanan. 6. Jaminan, yaitu menjamin kewajiban penyedia dapat terlaksana untuk pihak terjamin. 7. Asuransi. Bagian ini menyebutkan siapa yang akan menanggung biaya asuransi. Alasan lain yang menentukan mengapa diperlukannya asuransi adalah karena beberapa resiko kontraktual harus ditanggung oleh asuransi. 8. Pembayaran, yaitu tentang bagaimana PPK akan melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang diterima sesuai kontrak. 9. Harga, yakni jumlah yang harus dibayar terkait harga satuan dan pajak oleh pejabat penandatangan kontrak. 10. Personil, yaitu tenaga kerja yang disediakan pengguna. 11. Penilaian pekerjaan sementara. Penilaian pekerjaan sementara diperlukan pada beberapa kontrak pengadaan barang atau jasa yang bersifat jangka panjang dalam pelaksanaan dan penyelesaiannya.
Penilaian pekerjaan sementara dapat dilakukan oleh PPK melalui personil teknik atau pengawas lapangan, atau dapat dilakukan oleh konsultan ahli yang ditunjuknya untuk melakukan pemeriksaan perkembangan kemajuan pekerjaan. 12. Kewajiban para pihak-pihak dalam kontrak, yakni pencantuman kewajiban kedua belah pihak untuk menyederhanakan kontrak pemahaman yang dipakai oleh penyedia dan pejabat penandatangan kontrak. 13. Jadwal pelaksanaan pekerjaan. Hal ini terkait langsung dengan lingkup penyelesaian pekerjaan. Dan yang terakhir, 14. Klausul-klausul lain. Pemilihan klausul memerlukan kemampuan dalam memahami kemungkinan potensi-potensi masalah yang akan terjadi. Selain syarat-syarat umum kontrak, ada juga syarat-syarat khusus kontrak atau SSKK yang terdiri dari ketentuan perubahan, tambahan, dan atau penjelasan syarat-syarat umum kontrak. SSKK menjelaskan lebih rinci ketentuan yang tertuang di dalam SSUK yang terkait dengan pengadaan barang atau jasa yang diadakan. Pembayaran prestasi pekerjaan dalam penyusunan rancangan kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembayaran dengan cara bulanan, yakni pembayaran berdasarkan hasil perhitungan prestasi pekerjaan setiap bulan. Contohnya, pekerjaan jasa kebersihan, jasa pengamanan, dan jasa catering. Cara yang kedua adalah pembayaran dengan cara termin. Pada cara ini, pembayaran ditentukan berdasarkan hasil perhitungan prestasi pekerjaan setiap termin yang diatur dalam kontrak. Contohnya adalah pekerjaan konstruksi dan pengadaan konsultansi. Cara ketiga adalah pembayaran secara sekaligus. Pembayaran cara ini dilakukan setelah prestasi pekerjaan telah mencapai 100%. Contohnya adalah pekerjaan jasa PCO atau Professional Conference Organizer, perawatan genset, dan pengadaan barang. Denda dan ganti rugi dalam penyusunan rancangan kontrak. Denda dan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cedera janji atau wan prestasi yang tercantum dalam kontrak. Cedera janji atau wan prestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang atau jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Sanksi finansial ini dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan. Tata cara pembayaran denda diatur dalam dokumen kontrak. Cara non-litigasi meliputi 1. Konsultasi, yaitu suatu tindakan pihak tertentu secara personal dengan pihak lainnya yang bertindak sebagai konsultan, di mana pihak konsultan memberikan jasanya berupa pendapat atas permasalahan yang dihadapi. 2. Negosiasi, yaitu bentuk penyelesaian sengketa antara para pihak sendiri tanpa bantuan dari pihak lain dengan cara bermusyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. 3. Mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak yang dibantu oleh mediator dalam mencapai kesepakatan para pihak. 4. Konsiliasi, yaitu upaya para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan penengah yang bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak, di mana konsiliator mengusahakan solusi penyelesaian atas sengketa yang dapat diterima para pihak. 5. Arbitrase, yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Demikian pembahasan terkait bentuk kontrak. Pembahasan finalisasi kontrak yang merupakan tahapan terakhir dari perumusan kontrak akan dibahas di video selanjutnya. Demikianlah pembelajaran kita mengenai perumusan kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.